Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad ini pernah ingin ke Yaman, dari Baghdad ke Yaman ke arah selatan, melewati Arab Saudi sekarang, melewati Mekah. Beliau ingin berjumpa dengan Imam Abdul Razzaq. Ketika sudah ada di pertengahan jalan di Mekah, teman dari Imam Ahmad mengatakan, Imam Abdul Razzaq sekarang ada di Mekah, berarti kita tidak perlu capek-capek lagi ke Yaman untuk belajar. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, la budda in son'ah wa in talas safar. Kita harus tetap menuju Yaman walaupun perjalanan masih panjang. Ini sehingga mari kita contoh para ulama kita, semangat mereka untuk menimba ilmu. Karena sekali lagi jamaah sekalian, amempo-mempo kiri ane tanpa kedinginan menggigil karena AC-nya yang dingin, itu tentunya adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan jamaah, amempo-mempo kan maki ane itu lebih baik daripada para jamaah itu sholat sunnah. Jadi mempo kisijang apilangiri pangisengan lebih bajiki daripada sambayang itawa sambayang sunnah. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang telah berlalu, riwayatul lalu wali bab ini bahas salah satu akhlak yang tercela, yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Anne seria panggaukan, iya mi anne panggaukan anghancurkan umat-umat sebelum kalian. Apanya jamaah? Asyuhhu syahihun, penyakit kikir yang disertai dengan ketamakan. Inilah penyakit yang membuat umat-umat sebelum umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan, mereka saling menghancurkan di dunia, dan nanti di akhirat juga mereka akan mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka lakukan. Dan kita sudah mengetahui pula punaniya musifat anni kikir segadang seraka seria kampung pasti panra di kampung. Tena nasannan allu-allu atau siginto-ginto asigia-gia andra bukan tampa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kata beliau, min alamatil munafiqi, di antara tanda-tanda kemunafikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Wa lahumā min hadits Abdullah ibn Amr, wa idza khasama fajara. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanda-tanda antu sumpain kemunafikan talui sifat tanda-tandana sifat munafikah. Jadi kalau disebutkan tanda-tanda sifat munafik, berarti sifat-sifat yang akan kita sebutkan ini adalah sifat yang tercelah, yang harus kita jauhi. Kama tumpun nakukana antu tanda-tandana palukka katallui. Maka kita akan berusaha untuk menghindari anda sumpain tandana. Tiaki lagi palukka naka senapakana kita palukka karena kita tanda-tandana. Seperti itu juga pada hadits ini. Nasak bukin bita tanda-tandana atau munafika tallu sifat. Sehingga harus kita jamaah sekalian nipilari anda sumpain talua sifat yang akan kita pelajari. Karena kemunafikan itu adalah perkara yang membahayakan.
Bahkan agama kita lebih membenci yang namanya kemunafikan daripada kekafiran. Kenapa? Karena punna tahu kafiri kabate yang jitanjak nak murunna. Nampak hidungnya. Napa pacini kami mantongi kakafiranna. Ngandre anu harang hari waktu alluwa misalnya radalikan tauwa. Dan tanda-tanda yang lainnya. Tapi yang namanya orang munafik tidak seperti itu. Mereka menyembunyikan keburukan, tetapi memperlihatkan seolah-olah mereka itu adalah muslim yang taat. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Si tojin-tojin na antum munafika betul-betul berada di kerak-keraknya neraka. Kisahnya nyarikan kerak-kerak. Punane pamaja tenan andrinyanai. Lalu pun naum. Irawa mimantongi. Antu tau munafik ari allo riboko. Kemudian tanda-tanda yang kita sebutkan ini bukanlah kemunafikan yang dimaksud dalam ayat itu. Karena kemunafikan itu jamaah ada dua. Kemunafikan i'tiqadi ayam yang nancan supaya ayat ka. Yang kedua adalah kemunafikan amali. Dia muslim, mukmin, tapi mangiri karing Allah Subhanahu wa taala, tapi nabalaki sifat-sifatna atau munafik i'tiqadiyah yang tadi. Sehingga harus kita hindari. Karena yang namanya perbuatan itu akan mengantarkan kepada tujuannya. Anne tanda-tanda munafik yang akan kita sebutkan, punna tena hindari, apalagi punna kingai kigaukan pasti suatu saat nana pabattung ki, nana buang ki kalenta, mangiri kemunafikan i'tiqadiyah tadi, yaitu berada di kerak-kerak neraka. Bisa dipahami jamaah? Jadi punna ni ambalakin salah seriat dari 3 sifat ini jangan langsung dikatakan rikerak-kerak nak kau neraka. Bukan. Tapi ini sifatnya mereka yang berada di kerak-kerak neraka tadi. Seperti itu aman? Supaya tidak salah paham. Ki bunuh saya. Kebetulan nek kita tombol pau ratangan namalino bainengko na kamatong kusarin ratang mantangan nih. Padahal bajeng barat inji pi. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketiga sifat itu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzabah." Punna apawi sanging anu balle-balle napau. Ini sifat orang-orang munafik yang pertama jamaah sekalian. Ia mi antu apa? Nangai balle-ballia. Na carita, akajariang, B na carita. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengancam orang-orang yang tidak jujur dalam ucapannya. Nangai balle-ballia. Nakana karing Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah, mengaku tapak imangri karing Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri kalian menjadi orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Sehingga punna muslim antu jamaah salah satu sifat napa? Jujur. Kalau dia mengaku dirinya sebagai orang muslim, wajib baginya untuk jujur di segala setiap keadaan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelah yang namanya sikap balle-balle. Nah, balle-balle jamaah sekalian itu haram secara mutlak kecuali 3 tempat.
Jadi niat talu keadaan diizinkan rea rupa tahu untuk balle-balle talu jinne talu ji tena makapana. Jadi kipilangir bajik-bajik ne talua supaya tena nak balle-balle rimarenganan ne talua. Ummu Kulthum bintu Uqbah ibni Abi Mu'aid radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, lam asma'in nabiyya sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhibi illa fi thalathin. Tena nakule ba allangnya reki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia meringankan yang namanya kedustaan, balle-balle, pembohong, kecuali pada 3 tempat saja. Yang pertama kata beliau, islahu bainan nas, adalah ketika melakukan islah. Islah itu misalnya dembatan, contoh jinne pun ane pengarena tena kusing ne kate atau rene dembani dembantang asibombe gi abesere gi. Maka saya ingin mendamaikan dembani dan dembantang. Maka saya datang kepada dembani. Dembani, bati tantu na puji-puji dembantang mbak liang. Sengka bajikan tanah carita. Le bakinjo mangasen dembantang. Dembantang. Annaba tak bidi nakana dembani. Begitu islah. Padahal tena nakam menjuk kejadiannya. Dembani tidak pernah memuji dembantan, dembantan tidak pernah memuji dembani. Tetapi ini karena eroki kudamaikan dembani dan dembantang, akhirnya nak balle-balle ya. Ini dibolehkan di dalam agama kita. Untuk apa? Untuk mendamaikan dua orang yang sedang si gintu-gintu. Nak birmin ni mawatun pemilihan Jadi kata ne pilangirin ne cara maya siap-siap makin ngamalkan anne, mendamaikan orang yang tidak baku bicara, yang intinya abiseri. Ini yang pertama, mendamaikan orang yang sedang berselisih, orang yang sedang ribut. Yang kedua, wal harbu, ketika berperang. Berperang di sini jamaah sekalian adalah betul-betul berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perang karena satu dusun bentrok dengan dusun lainnya. Bukan berperang karena sekolahna nimangir sekolah marainya. Bukan perang gara-gara tawuran. Ni betai klubna sepak bola namanya kandan atau beseri. Bukan perang yang seperti itu. Perang di sini adalah betul-betul perang dalam agama, yaitu ja'ala kalimatallahi hiyal ulya, menjadikan kalimat Allah itu tertinggi, berperang karena agama. Jadi ketika kita berperang di dalam agama, dibolehkan untuk apa jamaah? Balle-balle. Dengan tujuan apa? Nigaratta kilawanta. Mengerti ki? Mana contoh nanti nak boleh ku contohkan kata naton panili peperangan nih. Jadi kata mamo, pernah salam perang ke suatu saat, kibela agama tak dibolehkan untuk berbohong dalam rangka apa? Supaya malah kilawan tak nigarat tak. Pun maju konne ni ribo ko ser batalion na batu, padahal tina. Contoh jinjo mungkin. Ini keadaan yang kedua, seseorang itu boleh untuk balle-balle. Keadaan yang ketiga, yang seseorang itu dibolehkan untuk berbohong adalah wa hadithur rajuli imra'atahu wal mar'atu zawjaha. Adalah ucapan seorang suami pada istrinya atau seorang istri pada suaminya untuk menyenangkan pasangannya. Misalnya ni muter kisampe apa lu baininta apa lu intina palu yang nyaman-nyaman daging coto lah. Apa lu coto? Ni makin kanre cipur dulu mai pun nani kanre. Ternyata sangat terasa anak kamatongi sandala sipi. Nakutaan kiwainenta ngapa deng sipa ji.
Alhamdulillah. Sana sipana. Iro inja pengen numbu. Padahal tena sipa. Bale-bale. Tetapi dalam keadaan seperti ini, itu justru boleh bagi dia. Karena dia maki bale-bale. Allah yang piring. Atau sebaliknya. Seorang istri berbohong pada suaminya. Batu buraknya nari tanahnya. Tena panajen langsung neraka beninna. Jomblo tidak usah dengar. Langsung nakana buraknya ngapai bau jatuh. Pesan nak bau tak. Padahal satebo sak kulit tembus tembok. Bale-bale jamaah. Tapi boleh waktu itu. Jadi ini 3 keadaan seseorang dibolehkan untuk bale-bale berbohong. Selain 3 keadaan ini tidak boleh. Selain anne talua keadaan tena nak kuliah tawa bale-bale. Jadi mulai hari ini dan seterusnya jamaah usahakan tiap kisanging bale-bale punna pau ki sikit di bale-bale ki sikit di bale-bale ki. Dan ini sifatnya orang Makassar memang. Karena malah kini beta gengsi biasa bale-bale. Agana pau ribangengan rejangan langsung tuh nang ribangengan ke kacoto. Padahal bale-bale tidak boleh. Jadi bale-bale cuma 3 tempat tadi, selainnya tidak boleh bale-bale. Bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengancam juga hal ini sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 61. Kata Allah, "Fanaja'al la'natallahi 'alal kadzibin." Maka kami menjadikan laknat bagi mereka orang-orang yang kadzib, nangai balle-balliyah. Ani ancaman batur kareng Allah Subhanahu wa taala pun nanakana laknat ilalan dari Al-Qur'an berarti itu menunjukkan dosa yang sangat besar. Karena laknat itu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Napun nakaringa ta'ala mau ampakabela kibat turi rahmatna nake maki na tagala. Amun tulu jaki salama ingka selamat datang jenaki buntulu. Jamaah sekalian. Ini sifat yang pertama dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Sifat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ri'anni haddisika wa idza wa'ada akhlafah. Punna janji dia tidak menepati janjinya. Istilahna lompo carita. Nangi janjiya sampai sampai tena ji. Kebiasaan juga kita ini jamaah sekalian. Ini harus kita hindari. Harus kita hindari. Jadi seseorang jangan dia bermudah-mudahan untuk berjanji. Jadi solusi agar kita tidak terjatuh dalam dosa ini adalah tiaki gampang janji. Istilah tombolopona gampung ipau. Sikede inekke pa. Sikede sampai pi. Sikede pokoknya janji. Padahal dia tidak berniat untuk menepati janji tersebut. Nah ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Bahkan ini adalah sifat yang sangat tercela. Sehingga seseorang itu betul-betul harus menjauhi yang namanya sikap untuk berjanji. Apalagi misalnya pun tahu terdekat tanaki janji natena aja kita tepati. Biasanya anak nakana mari tahu tuana sampai paku balik ki coto. Si tahu mi pengen lalu tena jana pangeran kita tuana. Dari awalnya dia sudah melakukan dosa besar. Sakit hati tahu tuana anggap pai dosa lagi. Jadi ya tonyi batal di kalena. Jadi pun tena ki mampu la ya tasahal. Dia ki gampang dulu untuk janji. Dia ki gampang dulu untuk janji. Baik jamaah.
Kemudian ada pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh orang, apakah janji itu termasuk hutang atau tidak? Nah, ini menjawab ke, termasuk atau tidak? Termasuk hutang. Baji ini karena apa dalilnya? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang janji, apakah dia termasuk hutang ataukah tidak. Kalau hutang berarti wajib untuk dibayar. Ya, wajib untuk dibayar. Baik. Ada dua pendapat di kalangan para ulama yang saya ketahui saat ini. Seperti pendapat dalam mazhab Malikiyah, begitu pula pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wajib. Wajib. Artinya sama dengan hutang. Janji itu adalah hutang. Betul pedomannya kalau pendapat ini. Akan tetapi jamaah sekalian, jumhur ulama, kisenjartina jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan apa? Laisa biwajibin walakinnahu mutaakkidun istihbabuhu. Janji itu bukan hutang sehingga tidak wajib untuk ditunaikan, tetapi dia hukumnya sunnah muakkadah, hampir-hampir mendekati derajat wajib. Jadi pun nanya tahu tenana tepati janjina te toma kita rasa dulu. Angka menjadi langsung mamir naunti yang kalian gara-gara tena ni sareng apa nak kerokia lebat ni janjian ni. Karena janji itu bukan hutang. Berbeda kalau hutang. Kalau hutang yang mana pun yang kikarak misit tanjak nak hatta mimantung. Ini bukan. Ya. Jadi janji itu belum termasuk hutang. Tetapi tadi la yatasahal, tidak gampang-gampangi untuk janji. Tidak jasa barang ki janji. Ini dia jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini pendapat jumhur sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Ithaful Kiram. Ini sifat yang kedua, yaitu apabila dia berjanji akhlafa, dia tidak menepatinya. Dan pelajaran di sini jangan bermudah-mudahan untuk memberi janji. Janji eroki bunting anak tahu misalnya. Tiyaki. Balla sakin tuh. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sifat yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia pun berkhianat. Ada yang terlewat ya. Ku ulangi sedikit. Dik, enggak apa-apa aja. Bagaimana dengan orang yang dia berjanji untuk melakukan sesuatu, hatinya sudah betul-betul berazam, irok mimantongi na tepati janjina, tapi tina qadarullah terhalangi, belum mampu untuk ditunaikan. Maka ini kata para ulama, wala yakunu munafiqan, tidak termasuk dalam tanda-tanda kemunafikan. Mana pun betul-betul mirip dengan tanda-tanda kemunafikan, tetapi tidak termasuk. Bisa dipahami? Jadi yang masuk dalam tanda-tanda kemunafikan ini, dia berjanji untuk melakukan, tapi memang ilalan rinyawana, tina jamintong erok na realisasikan janjinna. Berbeda dengan orang sudah berjanji, insyaallah nakkan misalnya 10 juta untuk masih kan nih. Betul-betul nampak nih ilalan nyawana. Ternyata bisnisnya mangkrat
bangkrut tak liwat. Mangkrat itu tina namatun tidak tun nanai. Jadi punna bangkrut saring duduk kudu. Biasa yang gape 10 juta sebulan ternyata pandra-pandra kiotona biasa jadi ternyata tina pana mampu. Apakah masuk dalam tanda-tanda kemunafikan? Jawabannya tidak, jamaah. Kenapa? Karena memang nyawana libat napak niat memang tomi untuk nagaukan, tetapi qaddarallah ini dibilang takdir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia belum menepati janjinya. Bisa dipahami, jamaah? Baik, alhamdulillah. Kemudian kembali ke apabila diberikan amanah untuk melakukan sesuatu, dia berkhianat dengan amanah yang diberikan tersebut. Contohnya di sini kata Syekh, "Idza ammanatahu ala sirrin afshahu." Punna nisari amanah. Wih, ni aku cerita mari kau. Engkate aku kana-kana ri tahu. Ini amanah nih. Ternyata aneyanu karena nang itu cerita iya lompo bawa tonyi si untul kia na cerita. Ini tidak amanah. Tidak amanah. Kemudian kata beliau, wa idza wallaitahu ala amali lam yakum bihi. Dia tidak mengerjakan amanah tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendorong kita seorang yang muslim mengaku dirinya muslim untuk berusaha menunaikan amanah. Punnania amanah nasareng kita wa kigaukan dengan si baji-bajina. Nah karena karing Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai kalian orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, janganlah engkau berkhianat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan jangan engkau mengkhianati amanah-amanah yang sudah diberikan kepadamu dalam keadaan kamu mengetahuinya. Dilarang, jamaah. Oleh karenanya kalau kita diberi amanah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah apapun itu. Amanah apapun itu. Disareki amanah misalnya untuk ajaga motor misalnya. Kijagai baji-baji. Taking kana taji motor tak. Disareki amanah untuk anjagai sapatun na tahu ki pakai mek futsal. Jagai baji-baji sapatungku. Ternyata ni pak lingu-lingu ni pakai golo. Kakkarang tina tomo pun ni sambil. Itu tidak amanah namanya. Sehingga harus amanah apapun bentuknya. Bahkan disebutkan dalam beberapa buku termasuk pada wa ma'tumina alaihil marbun min nasyiatil muslimin. Ini kata Syekh, dia diamanahi anak asuh atau anak didik. Anak asuh atau anak didik.